Sesungguhnya Allah bersolawat kepada dan malaikat kepada Nabi. Berarti yang kita lakukan, lalu Allah juga lakukan, bahkan Allah lebih dulu melakukan adalah solawat. Maka boleh disebut zikir azali, zikir qadim. Allah qadim nggak? Qadim. Salah satunya adalah salawat ala Nabi. Nah itu, sallallahu ala Muhammad. Jadi ketika ruh kita berputar di alam gaib itu, yang dia baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia berterima kasih karena Nabi diciptalah dia kemudian ada. Itu. Makanya Nabi mengatakan man nasya salata alayya khati'a tariqal jannah. Ini berkali-kali saya ulang supaya tidak lupa. Siapa yang lupa salat kepadaku, maka dia akan tersesat masuk surga. Dia udah ke arah surga nih, tapi nggak ketemu pintunya. Kenapa? Karena surga itu dicipta karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk alu Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi ada dua, keluarga nasab, ada keluarga sanad. Keluarga nasab yaitu keturunan Rasulullah. Silakan. Kemudian ada keluarga ilmu. Nah, ini yang mahal sebenarnya ilmu. Kita ini kan wajahnya wajah-wajah Asia ya, walaupun ada yang keturunan nih, saya lihat nih beberapa ini. Tapi bukan itu yang penting ya. Man bata'a nasabu, gimana di arba'in? Man bati'a amaluhu lam yusri'hu nasabu. Orang yang punya nasab tapi amalnya nggak connect dengan Rasulullah, nggak manfaat. Hadis ini bukan untuk menghujat ahlu bait seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang benci dengan habaib. Amal ini kalau habaib aja nggak dijamin, apalagi ente gitu maksudnya. Gitu maksudnya hadis ini. Nah, jangan salah memahaminya, ya. Karena hadis yang sahih mengenai ahlu bait ada di Sahih Muslim. Sahih Muslim sahih nggak? Namanya udah Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Inni tarikum fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepadamu dua wasiat. Yang kita kenal kan biasanya kitab Allah dan sunnah. Tapi hadis yang sahihnya bukan kitab Allah dan sunnah, itu hadisnya hasan. Yang sahih adalah kitab Allah dan ahlu baitku. Kitab Allah, ya. Kalau kamu berpegang dengannya, kamu tidak tersesat. Yang kedua, ahlu baiti. Lalu Nabi mengingatkan sampai 3 kali, uzakkirukumullah fi ahli baiti. 3 kali. Aku ingatkan kalian mengenai ahlu baitku, ahlu baitku, ahlu baitku 3 kali. Berarti mencintai ahlu bait, mengikuti ahlu bait, habaib yang ahli sunnah, itu wajib hukumnya. Makanya saya kalau ada habaib, walaupun gak alim-alim amat, ya kita dahulukan dia. Khawatir nih masuk ke hadis itu, walaupun kita tahu nih ilmunya biasa. Nah, ini namanya mengtakzim, menghormati, bukan mengkultuskan, itu beda. Ya, perbedaan kita dengan ajaran Syiah, mereka menganggap para imam zuriat Rasulullah itu maksum, dikultuskan. Maksum artinya apa? Terjaga dari dosa. Ya. Nah, berbicara tentang keluarga Nabi, pewaris Nabi, nah, nanti kita akan bahas di bab ke-10 dari kitab Awariful Ma'arif, salah satu kitab ilmu qalbu atau tazkiyatun nufus atau tasawuf dalam tradisi ahlu sunnah. Dan saya sudah menyampaikan berkali-kali, tasawuf adalah khas ahlu sunnah. Tidak ada ahli bid'ah mempunyai tasawuf. Ini perlu diketahui. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan sufi itu tidak sholat, sufi itu menentang Allah dan Rasul, itu tidak benar. Berarti dia bukan sufi, dia suka film. Ya. Al-Bab Al-Ashir fi syarhi ratbatil masyakhah. Bab ke-10 mengenai penjelasan martabat atau tingkatan masyaikh, guru. Siapa yang berhak jadi guru? Siapa yang berhak jadi syekh? Siapa yang berhak jadi mursyid? Kan banyak nih mursyid sekarang, bener gak? Ada dengar syekh mursyid gitu? Dengar ya?
Atau ada yang diangkat muridnya, dinobatkan muridnya jadi mursyid. Atau ada yang nggak ngaku mursyid, tapi ngangkat murid. Kalau saya ngangkat murid, berarti saya mursyid toh, walaupun saya nggak ngaku, ya kan? Saya nggak dapat izin mengangkat murid oleh guru. Lalu saya ngangkat murid, durhaka nggak? Ya, durhaka. Dan ini banyak sekarang. Orang nggak sabar mau jadi salik jadi murid. Karena nggak sabar jadi murid, lalu mendaulat dirinya menjadi mursyid. Nah ini banyak. Maka banyaklah hari ini, mohon maaf, mursyid palsu. Bahkan teman-teman, orang yang dikasih ijazah mursyid pun belum tentu makomnya mursyid. Kok bisa? Ya kan level mursyid macam-macam. Yang disebutkan dalam kitab ini, inilah mursyid hakiki. Yang kita sebut dalam istilah al-kamil mukammil. Mursyid yang perfect, yang ideal. Bukan berarti mursyid yang sempurna, enggak. Tapi mursyid yang ideal itu, ini yang dibahas di sini. Nah, makom ini adalah makom pewaris para rasul, para nabi, dalam berdakwah dan mengenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah membuka qalbu pikiran kita dan kita kirimkan untuk muallif hadza kitab, Imam Abu Hafs As-Surawardi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.